Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini, ya, di pertemuan kita 10 ke-10 kita akan membahas tentang CAPTCHA. Nah, CAPTCHA ini adalah salah satu fasilitas yang ada pada helper. Ya, jadi kita lihat berapa tadi yang ada ekstensi-ekstensi di helper itu ya, lebih dari 10 yang bisa kita gunakan. Ada CAPTCHA, DET, lanjut dan sebagainya. Nah, itu bisa kita gunakan. Nah, CAPTCHA ini biasanya digunakan ketika kita mau melakukan komentar, ya. Nanti dia memintakan kode CAPTCHA atau verifikasi. Kemudian nanti ketika kita mau login biasanya ya. Nah, login nanti ada juga meminta kode CAPTCHA, ya. Nah, itu supaya menghindarkan bahwasanya kita bukan robot. Ya, kalau robot kan mengirimkan secara banyak-banyak. Nah, dengan ada CAPTCHA ini bisa salah satu pengamanan ya, sehingga ketika mau robot mengirim aja kan CAPTCHA ini berubah-berubah terus kodenya. Nah, nantinya kita buat di sini misalnya namanya tadi Ajis, komentar ini adalah ujian. Nah, nantinya setelah kita mau komen, kita harus samakan dengan teks ini ya, 66396 kodenya. Maka kita kirim. Nah, nanti hasilnya juga nama Ajis, komentar ini adalah ujian, kemudian teks CAPTCHA yang kita buat tadi. Nah, di sini yang kita buat sampai di sini ya, hanya untuk membuat sampai CAPTCHA-nya. Jadi untuk verifikasi apakah itu benar atau tidak, itu nanti ada di materi selanjutnya, karena itu penggabungan nanti dengan helper, library dan sebagainya, ya, supaya ada verifikasi. Jadi ketika dia salah, nanti ada verifikasi not match, misalnya tidak cocok apa yang kita ketik dengan CAPTCHA. Nah, jika cocok baru bisa masuk. Nah, tampilannya, dan ini sekarang ini di kode ya, ini untuk di helper. Nah, sebelum kita membuat kode-kode ini, menyimpan kode-kode ini, terlebih dahulu ya, kita harus membuat folder ya. Nah, kita buat folder di kode igniter kita. Nah, CAPTCHA, jadi folder CAPTCHA. Kalau ini sebenarnya belum ada ya, yang ada application, system, dan user guide. Nah, maka kita tambahkanlah folder CAPTCHA. Jadi kita klik kanan, new folder, kemudian namanya CAPTCHA. Di sini punya saya sudah ada namanya CAPTCHA. Nah, isinya nanti ini adalah kode-kode CAPTCHA yang secara otomatis dibuat oleh si sistem kode igniter. Ini nggak perlu kita isi, ya, nggak perlu kita isi. Nah, cukup di foldernya saja. Kemudian jika sudah kita buat foldernya, ya, nah, kita juga membuat settingan di autoload. Jadi kita open dulu folder di Sublime kita. Kita buka C1PP www.ci ya. Oke. Sini kita pindahkan saja di sini. Nah, kita cari ya application, kemudian config, kemudian autoload.
Nah, di autoload ini, ya ini kita rubah helper, ya tambahkan captcha. Ya, jadi array tadi URL, file, di sini ada array juga, ini tambahkan captcha di helper. Nah, hanya itu saja ya, hanya di autoload helper tambahkan captcha. Nah, setelah sudah kita tambahkan di autoload, ya kita bisa mengerjakan ini. Oke, ini untuk captcha helper. Nah, buat di helper dulu, nanti ini disimpan di folder helper ya. Ya, captcha kita simpan di folder controller. Nah, ini si class controller. Nah, ini dia scriptnya. Ya, bisa dilihat, nanti tinggal di pause saja. Oke, kalau sudah di file, save as, ya di folder control, captcha underscore helper buat PHP ekstensinya. Oke, setelah ini dibuat, kemudian kita lihat di view-nya. Nah, ini untuk view. Ya, jadi ini nanti diambil di captcha helper, ya, sehingga nanti menampilkan untuk yang ke view yang ke setelah sudah diketik, kita save as, kemudian di folder view captcha helper view. Oke. Nah, jika sudah semua sesuai, coba buka ya localhost ci next php captcha helper namanya. Nah, jika berhasil akan muncul model seperti ini. Baik, kita lanjut ya. Kali ini kita akan membuat heading. Nah, di dalam kode igniter ya kita juga bisa membuat heading ya, salah satu fungsinya. Nah, membuat tag heading ini ya, ada fungsi heading ya untuk menghasilkan tag heading. Nah, jika kita lihat ya, prototipenya kan seperti ini ya. Prototip dari heading itu, kita lihat ya seperti ini. Heading ya, kemudian sini string data. Kemudian koma string a, kemudian sama dengan c1, kemudian kita buka kembali kemudian string atribut kemudian nah ini secara umum ya prototipe dari fungsi tersebut. Heading ini seperti ini. Nah, ini nanti ada dari standar dari
HTML ya dari si kode igniter ini sendiri. Jadi helper ya, helper HTML dari si kode igniter itu ini seperti ini prototipenya. Nah, sehingga nanti kita tidak perlu lagi membuat ya heading satu-satu. Nah, ini jika kita lihat di sini parameternya ya, sData ini adalah string ya, string data yang akan dijadikan dengan sebagai judulnya. Nah, kemudian string H ya itu adalah tingkatan dari heading, apakah nanti dia 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian atribut ini adalah atribut dari HTML. Nah, nilai kembaliannya itu adalah tag heading. Jadi nilai kembaliannya itu nanti seperti ini. Ya, heading. Nah, kemudian untuk tipe kembaliannya adalah string. Tag heading ya, tipenya adalah string. Nah, kalau ini buat adalah prototype fungsi dari heading. Oke, nah kemudian bisa kita contohkan ya prototype dari heading. Nah, pertama ini kita buat kontrol dulu ya, dengan nama kelasnya demo heading ya. Nah, ini kita buat di controllernya yaitu hanya public function construct kemudian di slot helper. Jadi kita menggunakan helper yang HTML. Nah, helper di bagian HTML. Walaupun kita belum buat, tapi ini sudah ada standar dari si kode igniter ini. Kemudian function indexnya yaitu view demo heading view. Nah, ini kita buat di demo heading view-nya nanti ya. Kemudian ini kita simpan, kita save file, save as, dikontrol buat namanya demo heading ya. Nah, setelah sudah save, oke, kemudian kita buat view-nya. Nah, script-nya kurang lebih seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, jadi ini kita memanggil echo heading ya. Nah, heading di sini nanti ada heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Ya, langsung kita masukkan. Jadi kalau tadi kan ini H itu adalah tingkatan heading. Jadi ini tingkatan headingnya. Oke. Nah, ini yang kita jadikan sebagai judulnya. Ya, jadi ini kalau kita mau mulai membuat tag heading tadi. Ya, jadi ini judul. Ini tingkatan headingnya. Oke. Jika sudah seperti ini, save file, save as, kemudian application di view, buat namanya demo underscore heading underscore view. Ya, simpan di view. Kemudian kita save. Nah, kemudian ini kita jalankan. Ya, kita
menggunakan seperti ini. Nah, jadi kita lihat di sini tadi demo heading, dia menggunakan heading kedua, heading 1, ya ini tidak ada level, langsung seperti ini saja, itu sudah ke heading 1 lebih besar. Nah, heading 2 ini kan sama dengan yang ada di judulnya ya, dia mau membuat heading tadi. Nah, ini juga heading 2 sama ya ukuran besarnya. Kemudian heading ketiga lebih kecil, heading keempat 5 dan 6 lebih kecil lagi. Nah, ini membuat heading ya dalam kode igniter. Nah, ini bisa nanti kita buat untuk di judul, untuk di format-format lain ya, dalam membuat atau membangun aplikasi ataupun website berbasis kode igniter. Nah, selanjutnya untuk di tag heading kita sudah. Nah, sekarang kita akan membuat spasi atau baris baru. Nah, kita akan membuat spasi ya atau baris baru. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, mau spasi. Kita buka dulu. Nah, ini sambil seperti ini kita buat ya untuk di demo spasi. Ya di dalam HTML ya spasi yang terdapat di dalam dokumen itu dibuat menggunakan entitas ya. Dan baris baru dibuat menggunakan tag itu seperti ini. Jadi kalau kita dalam menggunakan entitas, dia nanti simbolnya seperti ini, bisa dilihat ya, ini tanda dan, kemudian NBSP, ya, ini entitas, membuat entitas, ya, kemudian kalau kita lihat membuat baris baru, membuat baris baru, itu menggunakan tag ya, tag BR. Nah, BR ya ini menggunakan membuat teks baru, baris baru. Nah, jika kita ingin membuat 10 spasi ya dalam dokumen web, maka kita perlu menulis entitas ya DNBSP ini. Nah, sebanyak 10 kali. Demikian juga ketika kita ingin membuat 3 baris baru, maka kita perlu menulis tag BR sebanyak 3 kali. Nah, itu biasanya. Nah, di dalam kode igniter, pembuatan spasi dan baris baru cukup dilakukan dengan memanggil fungsi NBS. Jadi kalau versi kode igniter ya cukup menggunakan tag NBS dan BR. Nah, cukup tag ini aja. Banyaknya spasi maupun baris baru hanya perlu disertakan sebagai parameternya. Nah, dengan cara ini view akan tampak lebih rapi karena duplikasi kode dapat dikurangi. Jadi tidak perlu membanyak kode. Misalnya tadi NBSP misalnya membuat 10 kali 10 NBSP ini sebanyaknya, atau BR sebanyak 10 kali ya. BR. Nah, itu sangat
berulang ya, dan kurang rapi kalau kita lihat di susunan kode. Nah, prototype dari fungsi NBR ini, NBS ya, prototype fungsi NBS ya, seperti ini. NBS kemudian string nah, seperti ini prototype fungsi NBS. Nah, parameternya num ini adalah in ya. In ya, num ini adalah in, yaitu jumlah spasi yang akan dibuat. Jadi kita misalnya 10 spasi, cukup nanti buat aja 10 atau 5 atau 20 dan sebagainya ya, tanpa harus berulang. Kemudian nilai kembaliannya adalah itu entitas dan NBSP. Ya, ini untuk NBS. Kemudian kalau kita menggunakan yang BR, ya, kita gunakan yang BR. Oke, ini kita ganti jadi string ya. Ini tadi integer ya, BR. Satu. Nah, ini juga satu ini adalah jumlah baris yang akan dibuat juga. Ya, nilai kembaliannya adalah teks BR, kemudian tipe kembaliannya adalah string. Oke, kita contohkan seperti ini. Nah, yang bawah ini nggak perlu dibuat ya. Ini cukup yang di atas ini saja. Nah, ini kita buat controllernya dulu pertama. Ini tambahkan ini construct ya. Oke, dia memanggil helper, dia HTML, kemudian view. Nanti ini kita buat demo spasi view-nya. Nah, jika sudah, ini sampai sini saja ya, tidak perlu buat yang di bawah nih. Oke, kalau sudah kita save as, simpan di application controller, buat namanya demo spasi. Oke, kita ya, selanjutnya kita membuat demo spasi view. Nah, saya seperti ini. Kita buat untuk di view-nya. Nah, jika sudah ya, ini bisa kita simpan file save as di view, application view, kemudian save. Oke. Nah, selanjutnya kita buka browser kita ya, buka demo spasi, kita enter. Nah, kan seperti ini dia tampilannya ya, demo spasi dan baris spasi pertama. Nah, kita lihat di sini ya, baris pertama, kemudian di sini ada spasi ya, kemudian di baris kedua ya, kemudian di baris ketiga spasinya. Nah, kita lihat ya, kita buat di sini ya, ini kan 2 spasi. Jadi kalau misalnya kita buat di sini adalah 20 spasi, kita simpan, kita lihat apa yang terjadi. Nah, inilah dia 20 spasi. Baris baru ya. Ini 20 baris baru. Kita ganti kedua. Ini BR ya. Kalau BR dia baris ya, baris baru. Kalau NBS ini spasi. Jadi ini kan 5. Kita buat misalnya ini adalah 15. Simpan. Nah, ini akan spasi. Jadi NBS itu untuk spasi, BR untuk baris baru ya.
kita cukup hanya membuat perhitungan saja, mau 2, mau 3, nggak perlu kita buat PR, tag PR ini sampai banyak, 20, 20 atau 15, 15. Nah, itu tidak perlu ya. Jadi cukup di sini aja kita buat 2, jadi kita buat 15 sebagainya. Nah, ini juga demo spasi barunya kita menggunakan heading ya. Ini untuk heading 2, bisa kita ganti headingnya 3 misalnya. Jadi menggabungkan heading lebih kecil misalnya ya. Nah, ingat kalau untuk membuat baris tadi, kalau dia mau buat baru, kita buat PR langsung seperti ini, kemudian masukkan atributnya, atau ini juga untuk spasi, dan ini baris ketiganya. Nah, ini kalau tidak ada berarti dia dekat 1. Jadi kalau kita tambahkan ini nanti jadi 3. Nah, ini akan jadi 3. Seperti itu ya. Nah, ini untuk membuat spasi dan garis baru ya. Lanjut, sekarang kita akan menampilkan gambar. Nah, untuk menampilkan gambar ke dalam halaman web, nah itu biasanya kita menggunakan tag img. Jadi biasanya menampilkan gambar menggunakan tag img. Nah, ini biasanya. Nah, di dalam coding editor kita dapat melakukannya dengan memanggil fungsi img. Jadi kalau dalam code igniter bisa melakukannya dengan memanggil fungsi img. Oke, seperti ini. Jadi coding editor memanggil gambar itu seperti ini ya perintahnya. Oke. Prototype-nya seperti ini. Prototype-nya oke, seperti ini prototype-nya ya. Nah, di sini src ini ya itu string untuk lokasi dan file gambar, di mana lokasi dari gambar tersebut. Kemudian di sini index peg itu bersifat bool. Jika true, maka source akan ditambahkan setelah index PHP. Jadi setelah, kalau kita buat true ya, jadi halaman tersebut gambar tersebut itu ditampilkan setelah indeks dulu. Jadi misalnya localhost ci ya kan, indeks dulu, nah baru nanti masuk ke search-nya. Tapi kalau dia false, tidak ada indeks, langsung ke search-nya ya. Kemudian atribut sini array itu atribut HTML. Nah, nilai kembaliannya adalah tag image ya, nilai kembaliannya seperti ini. Walaupun kita buat nanti seperti ini, nilainya adalah tag image ini. Nah, kita akan mendemonstrasikan menggunakan fungsi dari img ini
ya. Tetapi kita harus taruh dulu di mana gambar yang mau kita pindahkan, ya. Jika kita sudah dapat gambar yang mau kita pindahkan, maka kita harus membuat folder dulu, ya. Kita harus membuat folder baru. Jadi itu foldernya nanti itu bisa di folder baru. Nah, seperti ini. Kita buat dulu folder barunya ya. Jadi awalnya kan hanya ada application, captcha yang kita buat ya, sistem dan user guide. Jadi kita buat dulu folder baru namanya asset. Ya, di sini saya sudah ada. Jadi kita buat folder new folder asset ya, new folder, buat namanya asset, kemudian buka. Kemudian di sini juga kita buat new folder ya, klik kanan saja, klik kanan new folder, kemudian buat folder namanya image ya, buat namanya image. Nah, kemudian diklik. Nah, masukkan gambarnya di sini ya, buat gambarnya. Nah, copy dari mana kita simpan tadi gambarnya, misal dari download, kita pindahkan ke sini, image ini. Nah, setelah itu ini kita minimize kan. Oke, kita minimize, kita close. Nah, setelah itu setelah kita buat ya, maka kita buat dulu kontrolnya seperti ini. Ini nggak usah dibuat yang ada komentar seperti ini. Nah, sampai di sini saja. Kita buat kontrolnya seperti ini ya, tetap di slot helper, helper di HTML dan .view, hanya ini saja. Kemudian ini kita save ya, file, save as ya. Kemudian itu buat namanya demo gambar. Yes. Nah, selanjutnya kita kerjakan di demo gambar view. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada dua ya. Jadi dua cara sebenarnya ini saya buat ya. Jadi ada yang misalnya di sini menampilkan gambar secara biasa ya, atau menggunakan atribut. Nah, kalau kita menggunakan atribut berarti kita menggunakan array. Nah, kalau kita biasa ya, ini biasanya boleh kita nambahkan ini seperti ini saja. Nah, ini akan keluar gambar yang asli seperti ini. Ya, ini kita tadi sesuai parameternya tadi ya, image source. Ini di sini saya buat echo base URL, baru masukkan asset image logo page ya. Kemudian ini logo. Nah, ini bisa, ini kalau ini aja seperti ini kita tampilkan, maka dia akan kita lihat contohnya ya. Ini kita hapus dulu yang ini ya. Maka kalau kita lihat contohnya, nah dia akan seperti ini ya, terlalu besar ya, tinta 4.
Oke, ini gambar aslinya sesuai dengan yang kita letak, ya, format gambarnya. Nah, kemudian kita harus menambahkan ini tadi, menambahkan width 200. Ya, ini maksudnya kita buat adalah besarnya itu adalah 200. Oke, save, kita lihat. Nah, ini akan lebih kecil. Ini sebenarnya nggak perlu dibuat. Nah, tetapi kita juga bisa membuat dengan menggunakan atribut, ya. Kita bisa menggunakan atribut. Misalnya ini width-nya 200, kemudian height-nya kita buat 150, kemudian dia ada titelnya, sehingga nanti ketika kita mau mendekati mouse kita ke gambar akan ada tulisan. Ya, itu bisa kita tambahkan, kita buat di sini atributnya array, kemudian kita lihat gambarnya, titelnya. Nah, kemudian perintahnya lebih singkat, echo image, ya, langsung source-nya, kemudian ini false karena kita tidak perlu buat ini di depan indeks, ya, di indeksnya dihilangkan, kemudian atribut. Nah, atribut tadi ini isinya. Oke, kita cek, kita save ini, kemudian kita refresh. Nah, ini akan ada perbandingan, ya. Nah, ini menggunakan atribut, ya. Di sini 150, 200. Nah, ketika kita klik di sini akan ada tulisan, ya. Jadi mouse-nya ketika kita geser mouse tersebut, ya, dia akan ada tulisannya. Oke, sebentar nih, nggak nampak tulisannya, ya. Oke, coba tidak muncul, ya. Harusnya muncul. Tidak muncul, ya, di layarnya. Saya tidak ada tulisan yang muncul, ya. Di layar saya muncul, cuman ini kena menggunakan perekaman OBS, ya, dia nggak mau muncul teks seperti itu. Seharusnya kita coba lagi, muncul nggak nih, ya. Ya, seharusnya dia ada keterangan ketika kita mengarahkan. Ini di tempat saya muncul, ya, cuman ini di aplikasi perekaman dia tidak muncul. Aplikasi perekamannya ini kita cek lagi.
Oke, nanti coba saja di rumah ya, itu pasti muncul ya. Jadi kalau kita arahkan ke gambar seperti ini, nah dia kan ada baca nanti ini adalah gambar logo akreditasi jurnal Sinta 4. Jadi ada keterangannya gambarnya ketika kita mengarahkan kursor kita ke gambar tersebut. Oke, selanjutnya untuk menampilkan gambar kita sudah selesai ya. Jadi untuk menampilkan tadi ada dua cara ya, kita bisa menggunakan array atribut ya, menambahkan atributnya, atau menggunakan seperti biasa saja. Nah, sekarang kita akan membuat daftar ya. Dalam proses kita membuat halaman web untuk di view, nah ada kalanya kita ingin menampilkan sebuah daftar tertentu. Nah, yang biasanya itu bisa bersifat yang terurut maupun yang tidak terurut. Jadi misalnya kita membuat ada daftar atau syarat ya, syarat untuk penerimaan CPNS, nah seperti itu, atau nanti membuat ada link-link tertentu ya secara berurut ataupun yang tidak terurut. Nah itu bisa kita kerjakan dengan bantuan helper HTML yang telah disediakan oleh CodeIgniter ya. Jadi membuat daftar yang terurut maupun tidak terurut itu jadi lebih mudah dan sederhana. Jadi tidak perlu kita membuat kode yang terlalu banyak. Nah, pertama kita menggunakan adalah daftar terurut. Ya. Nah, jika kita lihat daftar terurut, yaitu namanya order list, itu di dalam HTML ya, mungkin sudah ada mempelajari HTML sebelumnya. Nah, itu selalu menggunakan tag CL. Jadi kalau di HTML membuat yang daftar terurut itu menggunakan tag ya. Kalau HTML biasanya menggunakan tag CL. Nah, seperti ini ya. OL ya. Nah, ini untuk membuat daftar yang terurut kalau di HTML. Nah, setiap elemen atau item di dalam daftar tersebut selanjutnya dibuat menggunakan tag LI. Ya, ini tadi untuk menggunakan tag OL. Kemudian kalau membuat elemen atau item, elemen di bawahnya atau item menggunakan tag LI. Nah, dalam pembuatan daftar yang terurut di CodeIgniter itu dapat dilakukan hanya menggunakan fungsi OL saja. Nah, dalam CodeIgniter menggunakan fungsi dari OL seperti ini. Nah, jadi kalau CodeIgniter cukup seperti ini saja. Nah, jadi ini kita contohkan aplikasinya. Pertama buat dulu seperti ini. Ya, ini untuk di kontrol. Ya, seperti ya bersama juga sebelumnya helper HTML juga sama dengan yang di gambar dan di mana sama kita membuat ini dulu, hanya beda di view-nya saja. Nah, ini kita simpan file save as, kemudian demo OL, kita save ya. Nah, selanjutnya setelah kita save, kita ke demo view-nya, kita buat view-nya. Oke, ini untuk tampilan view, ini script-nya. Jadi kita buat di sini
membuat daftar terurut menggunakan kode igniter, ya judulnya. Kemudian langkah-langkah membuat format penulisan sebuah laporan yang terdiri atas. Nah, ini kita buat nanti ada judul, kata pengantar, daftar isi. Nah, ini kita buat seperti ini saja, ya. Tapi ketika jadi ini akan jadi berurutan. Ya, ini tadi kita menggunakan list array. Kemudian kita buat di sini adalah echo all L, ya. Kemudian di sini list dan atribut. Di listnya ini isinya, atributnya nih ada tipe 1. Jadi ini aja perintahnya, ya. All list atribut. Nah, inilah perintah untuk membuat daftar yang berurutan seperti ini, ya, sama KWL-nya. Nah, jika sudah, ini kita simpan file save as, ya, demo all view php kita save. Nah, kemudian kita cek, kita refresh, kita buat di sini, ya. Nah, demo ol, nah, dia akan seperti ini jadinya. Jadi langsung otomatis, ya, buat 1 judul, 2 kata pengantar, 3 daftar isi, 4 isi pendahuluan sebagainya. Jadi dia berurutan, ya. Nah, padahal kita di sini tidak ada membuat angka 1, 2, 3, 4, 5-nya, 4-nya. Bahkan kalau kita misalnya mau menambahkan cukup ini saja, ya. Selesai misalnya. Kita simpan, save, ya. Ya, oke, salah. Ini kita save. Kita refresh. Nah, ada bertambah 5. Selesai. Ya, jadi cukup mudah, ya, ketika kita membuat format penulisan atau daftar yang terurut, ya, seperti ini. Nah, jadi ada daftar terurut, ada juga daftar yang tidak berurut, ya. Ada yang berurut dan ada yang tidak berurut. Jadi untuk membuat daftar yang tidak terurut atau unordered list, ya, itu bisa kita buat seperti ini nih. Jadi unordered list ini disingkat UL nanti. Nah, jadi fungsinya adalah seperti ini, ya. Prototipenya itu hampir sama dengan tadi. Jadi kalau yang tadi itu adalah OL, ya, kemudian list, ya. Nah, kalau ini kita ganti OL tadi jadi UL. Jadi kalau tadi OL, ini kita ganti UL. Nah, ini tadi OL, ini kita ganti UL, ya. Nah, listnya ini nanti array, ini kita buat list sama seperti OL tadi, ya. Kemudian atribut ini juga array, ya. Ini nanti atribut di HTML sama dengan perintah yang ada di OL tadi, ya, yang terurut. Nah, baik, ini dibuat dulu skripnya seperti ini untuk dikontrol, ya. Setelah siap, kita save as, kemudian masukkan namanya demo UL, kita save. Nah, selanjutnya kita buat demo UL view-nya. Ya, masukkan skripnya seperti ini.
Di sini tambahan memang echo.type HTML5 kita buat ya. Oke. Nah, ini sama list array. Ya, jadi ini kita buat listnya. Di sini ada desain grafis, pemrograman, ya C++, PHP, Java. Nah, ini kita buat ada tambah array sehingga nanti ini berbeda. Ya, antara di atas ini dengan yang bawah ini berarti anak dari atau subdomain dari si Java. Java ini kan induknya adalah si pemrograman. Ini dibuat dua. Sehingga nanti berbeda ketika kita membuat simbolnya ya untuk di sampingnya nanti. Nah, kemudian atributnya juga menggunakan tipe circle. Jadi nanti berbentuk lingkaran. Ya, setiap teksnya ini, setiap domainnya. Oke, nah ini baru perintahnya yaitu echo ul ya list attribute. Jadi ul kita masukkan tadi ya unordered list, dia mengambil dari list yang di sini, kemudian atributnya ini. Oke, kemudian ini kita simpan, kita file, save as, ya kita simpan di application view, yes, kemudian kita demokan, kita cek, nah akan menampilkan seperti ini, ya. Jika kita lihat, ya demo seperti ini pemrograman. Nah, ini anak tadi ya, anak subdomain dari Java. Jadi dia berbeda link. Ya di sini bulat, di peta. Nah, dia di bawah dari subdomain ya. Seperti itu. Oke. Nah, baik, kita sudah tadi mempelajari membuat captcha, ya. Kemudian kita juga sudah membuat heading, ya. Tadi kita sudah membuat captcha, kita juga sudah membuat heading, kemudian membuat spasi dan baris baru. Selanjutnya kita juga sudah membuat daftar terurut menggunakan kode igniter. Dan terakhir kita sudah menampilkan daftar yang tidak terurut. Nah, baik, cukup sekian di pertemuan kita pada hari ini, ya. Nanti akan ada link absen di bawah atau di kolom komentar, ya. Itu bisa diisi untuk absensi. Ya, jika ada pertanyaan boleh share di grup ataupun nanti di kolom komentar. Ya, terima kasih. Saya akhiri materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.